Selamat pagi Bapak Mama. Apa kabar hari ini? Bapak Mama sudah sarapan? Ya syukurlah kalau Bapak Mama sudah sarapan dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik Bapak Mama, pertemuan kali ini kita akan membahas menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, keempat kita sudah selesai. Sekarang kita memasuki langkah kelima. Tapi Ibu minta kepada Bapak Mama untuk mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah lalu, yaitu langkah pertama mengenai pembukaan, langkah kedua sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua sudah tentu menjadi cermin buat anak-anak kita. Perilaku kita, perbuatan kita akan menjadi sebuah contoh untuk anak-anak kita untuk meniru apa yang kita sebagai orang tua lakukan. Yang ketiga, langkah ketiga, orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Jadi kita sebagai orang tua harus memiliki konsep yang positif terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita, dan terhadap keluarga kita dalam rumah kita. Langkah yang keempat, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Sudah tentu kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu harus menyayangi anak-anak kita dengan mengucapkan kata-kata yang lembut, penuh dengan kasih sayang, agar anak-anak kita di tengah lingkungan yang lain ataupun berada di sekolah, mereka benar-benar menyayangi teman-teman dan orang di sekitar mereka. Konsep dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu sangat penting untuk Bapak Mama terapkan di rumah dan menjadi sebuah contoh untuk tetangga yang berada di sekitar Bapak Mama. Mama Bapak paham apa yang Ibu maksud? Ibu harap Mama Bapak paham dan terapkan langkah-langkah yang Ibu sudah sampaikan kepada Bapak Mama untuk diterapkan di rumah bersama keluarga Bapak Mama. Baik Bapak Mama, sebelum kita memasuki langkah yang kelima, Ibu sudah mengingatkan langkah-langkah tersebut. Sekarang kita masuk langkah yang kelima, melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Kita melibatkan suami atau ayah atau bapak-bapak yang hadir sekarang ini sangat penting untuk keluarga kita. Sangat penting. Ayah sangat berperan untuk mendidik dan menemani anak-anak di rumah. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, kita harus meluangkan waktu kita untuk bermain, berbagi cerita bersama anak. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Jika di antara Bapak Mama yang hadir ada orang tua tunggal yang mendidik anak sendiri di rumah, contohnya seperti Mama Penina, suaminya sudah meninggal tapi dia masih bisa mendidik anak-anaknya untuk sekolah, menemani anak-anak di rumah, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menanyakan pekerjaan atau pembelajaran di sekolah. Itu adalah hal-hal yang penting. Kita walaupun kita orang tua tunggal, hanya ayah ataupun hanya ibu, kita tetap berperan aktif untuk menemani anak-anak kita. Karena hal itu adalah masa-masa yang emas bagi anak. Bagi anak untuk kita selalu bimbing. Walaupun bapaknya sudah tiada atau mamanya sudah tiada, tapi di dalam keluarga kita itu masih ada tantenya, masih ada omnya ataupun sepupunya, ataupun neneknya, kakaknya, siapa saja yang berada di dalam rumah kita, di dalam lingkungan rumah kita. Kita bisa melibatkan mereka semua untuk menemani anak-anak kita di saat belajar, di saat menyelesaikan tugas, berbagi cerita, dan berbagai permainan lainnya.
Sekarang saya mau tanya Bapak yang hadir, Bapak Petrus. Apa kabar Bapak Petrus? Baik, syukurlah Bapak sehat. Kalau Bapak berada di rumah, apa yang Bapak lakukan kepada anak? Permainan apa di saat Bapak menemani anak-anak di rumah? Apa yang Bapak lakukan? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Bapak Petrus. Bagus. Bapak Petrus kalau di rumah dia menemani anak-anaknya bermain, menyiram tanaman di halaman rumah, mengumpulkan sampah-sampah di sekitar rumah. Iya, kalau kita sebagai seorang ayah, hal-hal itu yang kita harus lakukan di saat kita menemani anak di rumah. Jadi ayah harus meluangkan waktu untuk bersama anak. Karena di saat kehadiran ayah di tengah anak-anaknya akan membawa perubahan besar bagi anak. Perubahan besar bagi anak. Maka di sini ibu tekankan bahwa setiap ayah, sesibuk apapun, kita kerja kebun di luar, kita kerja proyek di luar, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk menemani anak-anak kita di rumah. Dengan cara waktu kita pulang malam, kita menanyakan keadaan anak. Bagaimana nak? Tadi siang makan tidak? Terus tidur siang tidak? Terus tadi pulang sekolah bukunya taruh di mana? Kira-kira PR-nya sudah dikerjakan belum? Kalau belum dikerjakan, coba Bapak lihat. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Dan peran aktif ayah terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Jadi kita harus tetap, walaupun kita kerjanya di luar, tapi kita tetap harus berperan aktif untuk menanyakan keadaan anak-anak kita. Karena hal itu sangat penting. Terus kira-kira Bapak Petrus, apa yang Bapak Petrus rasakan di saat bersama anak? Iya, bagus. Ternyata perasaan Bapak juga senang kan di saat bersama anak, karena itu adalah salah satu hiburan, salah satu hiburan dan salah satu kebersamaan keluarga kita. Jadi di sini Bapak sesibuk apapun harus kembali meluangkan satu waktu, yaitu 1 atau 2 jam untuk bersama anak, menanyakan keadaan anak dari sekolah ataupun keadaan anak di rumah. Nah, baik Bapak Mama, dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan Bapak Mama manfaatkan dan laksanakan apa yang Ibu sampaikan. Dan Bapak-bapak, sesibuk apapun kita di luar, kita harus meluangkan waktu makan malam bersama anak dan menunjukkan perhatian kita kepada anak-anak kita. Membantu anak usia balita untuk memberi makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak. Jadi anak-anak kita sudah makan bersama, anak-anak di saat menanyakan kita orang tua jangan seolah-olah apa yang anak tanyakan itu kita abaikan. Tapi justru itu sangat penting bagi anak. Karena itu ekspresi perasaan-perasaan yang anak rasakan akan ceritakan kepada kita. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai ayah siap mendengarkan, siap menampung semua cerita yang anak-anak sampaikan kepada kita. Dan yang balita, ayah
di saat makan malam bersama ayah bisa memberikan makan, memberikan suapan kepada anak, atau membantu anak menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Karena sebaik apapun seorang ibu, ayah harus melibatkan diri dalam pengasuhan. Karena kehadiran ayah sangat penting pengasuhan dan pertumbuh kembang anak. Karena di saat ayah hadir akan memberikan dampak sendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik sekolah, sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi ibu harap apa yang ibu sampaikan bapak mama bisa mempraktekkan di rumah, dan dampak-dampak yang akan imbas yang akan ke anak menjadi hal yang bermanfaat di saat anak-anak kita tumbuh kembang nanti, menjadi besar nanti, menjadi salah satu anak yang lebih cerdas, lebih baik untuk anak. Jadi ibu harap mama bapak mempraktekkan langkah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Itu saja yang mau ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran bapak mama. Nanti beberapa hari nanti ibu memberikan informasi untuk kita membahas langkah yang berikutnya. Selamat pagi.